Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, salah satu anak muda yang hobinya main TikTok Pak daripada baca buku. Pertanyaan saya singkat sebenarnya tentang partai politik. Apakah hari ini di antara partai politik itu ya ada nggak yang benar-benar mihak rakyat kayak gitu? Dan apakah Bung Rocky sendiri kalau ada pemilihan umum itu nyoblos atau golput kayak gitu? Dan yang kedua tentang megahnya sumber daya alam yang hilirisasi, apa namanya itu Pak? Hilirisasi. Ya, hilirisasi itu ya. Itu begitu megah sampai kita lupa bahwa negara kita sedang pendarahan. Percuma kalau kita suplai darah tapi pendarahannya tidak dihentikan. Gimana tanggapan Pak Rocky? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Pertanyaan lain yang luar biasa. Oke. Dia langsung masuk pada problem, yaitu kekayaan alam kita yang dipoles dengan satu kalimat, sudah terjadi hilirisasi. Oh ya, benar. Tetapi smelter itu punya siapa yang memproduksi energi bersih hilirisasi? Oh ya, itu dibuat supaya kita dapat tidak sekedar bahan mentah, tapi kita dapat added value itu tuh, nilai lebihnya. Oh boleh. Pertanyaannya adalah nilai lebih itu jatuh ke tangan siapa, di dalam kondisi apa, dan dengan pertanggungjawaban apa. Kalau yang kuasai Kementerian Hilirisasi itu adalah mereka yang sebetulnya ingin menguasai sumber daya energi. Kalau yang menguasai prinsip distribusi energi itu adalah mereka yang sebetulnya disuruh oleh oligarki, maka jumlah kekayaan itu tidak datang ke kita. Itu yang menerangkan bahwa disparitas kita itu tinggi sekali itu. Jadi bayangkan misalnya kalau setelah 5 tahun ternyata ya APBN kita itu tidak bertumbuh secara berkeadilan. Dia bertumbuh tapi tidak berkeadilan. Bayangkan misalnya kalau prinsip Pak Prabowo untuk menaikkan angka pertumbuhan ke 8% didasarkan pada prinsip penguasaan energi hilirisasi ini, maka yang akan tumbuh adalah energi-energi itu. Dan siapa mereka? Itu pertanyaan politiknya. Mereka ini siapa? Penguasa sumber-sumber energi ini. Bersih di hilir, tapi kotor secara politik di hulu. Kan tidak ada kompetisi waktu memperoleh izin ekstraktivitas ini kan. Nah di situ pentingnya evaluasi total. Bukan sekedar angka-angka, tapi juga kualitas politik yang melahirkan prinsip-prinsip keadilan tadi itu. Pak Prabowo betul kemarin pidato bahwa jangan percaya, jangan terpukau dengan angka, periksa proses angka-angka itu dihasilkan. Itu dasarnya. Kalau saya kasih contoh, sering saya kasih contoh misalnya angka soal yang disebut Gini ratio untuk menerangkan bahwa tidak ada kesenjangan. Kalau ada berita bahwa Gini rasio kita itu masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Jadi disparitas kurang. Dengan menyebutkan angka 31%, 30%. Coba saya bikin simulasi ya. Di ruangan ini, ada petugas statistik datang untuk mengetahui kesenjangan sosial di forum ini. Oke. Dia datang ke saya, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa Pak Rocky? Kenapa Pak? Saya dari Biro Pusat Statistik mau tahu pengeluaran Pak Rocky untuk menghitung kesenjangan di Bojonegoro. Saya bilang, oke, saya baru pindah ke TP Bojonegoro, maka pengeluaran saya Rp10.000. Dicatat sama si petugasnya tuh, Rp10.000, oke. Dia catat Rp10.000. Si petugas baru turun dari Hotel Aston, lift, terus dia bilang, saya bertemu dengan pengusaha ekstraktif industri. Petugas BPJS tanya hal yang sama. Si pengusaha besar ini katakan, ya pengeluaran saya Rp10.000, dicatat Rp10.000 tuh. Oke. Di ujung kampung sana, petugas yang sama bertemu dengan mahasiswa dan PGRI. Ditanya, Mbak, pengeluarannya berapa rupiah? Rp10.000. Petugas statistik itu menanyakan expenditure saya, pengeluaran saya. Saya jujur bilang Rp10.000. Oligarki yang di hotel mewah tadi bilang dia jujur mengatakan itu. Mahasiswi tadi bilang dia jujur. Maka keluarlah statistik mengatakan di Bojonegoro Gini rasionya 0, artinya tidak ada kesenjangan. Benar tidak? Benar, karena memang begitu.
Sekarang kalau ditanya, ada orang bilang, masa Pak Rocky cuma 10.000? Memang, saya cuma keluarin 10.000 rupiah, karena saya cuma makan pisang 3 kali sehari itu. Pisang Ambon itu ada karbohidrat, ada mineral, ada protein. Cukup buat saya makan pisang. Jadi 10.000 saya habiskan untuk makan pisang, selesai. Pengusaha tadi mengatakan, iya 10.000. Karena dokternya bilang, minum vitamin aja, Anda banyak penyakit. Jangan makan yang berlebihan tuh. Dia cuma keluarin 10.000 juga. Mahasiswi tadi juga benar, dia cuma keluarin 10.000 karena dia makan pagi banyak 5.000 rupiah, makan sore makan siang sisa 5.000 rupiah dia beli promah untuk nahan sakit mahnya. Jujur, maka tidak ada kesenjangan. Tapi coba tanya tebel dompet kita bertiga, dompet saya pasti lebih tebal sedikit dari mahasiswa itu, dompet pengusaha itu jauh lebih tebal dari semua dompet di ruangan ini. Jadi statistik berbohong karena yang ditanya ada expenditure, bukan pendapatan dia yang susah untuk dicari sumbernya oleh negara. Sampai sekarang kita nggak tahu berapa banyak kekayaan dari 1% orang dibandingkan dengan 99% orang rakyat. Datanya ada di Forbes, ada di laporan, tapi itu data yang ada di dalam IPO yang beredar di publik. Di Indonesia data justru disembunyikan. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin membahas masalah-masalah ini dengan keteguhan berpikir tadi. Jadi Bapak tadi betul mulai mempersoalkan itu. Jadi sekali lagi kita persoalkan aja supaya pada satu waktu kita tahu bahwa data kemiskinan itu disembunyikan sebetulnya dalam agregat statistik itu. Jadi itu keterangan saya dan selebihnya nanti kita coba untuk mengaktifkan jaringan kampus ini untuk mulai membaca data dengan cara yang masuk akal, bukan percaya pada data yang dipamerkan oleh negara, termasuk data-data tentang para politisi. Terima kasih. Ya,